Oke, thank you teman-teman yang udah menunggu. Kita agak sedikit panjang, harusnya tadi 1 jam. Kita agak obrolannya seru banget, jadi kita mau nyambung sedikit tentang tema yang sebenarnya kita mau bahas. Halo Natsmi, halo bro. Terus kemudian kita akan langsung aja, kita tunggu Kang Evan udah ada belum. Sambil nunggu ya, mohon maaf ya Pak Komut, komisaris utamanya. Agak melebar jadi bahas Itaewon Class. Kemudian tadi ada yang nanya, Kang ada film trader apa nih film drakornya? Kalau drakor, kalau yang satu seri langsung habis, maksudnya yang model film yaitu tadi yang Money 2019, itu teman-teman bakal dapat insight soal junior trader tiba-tiba dapat yang harusnya cuma mungkin teman-teman udah biasa jadi sales di sekuritas, dia tiba-tiba mendadak kaya gitu kan, mendadak banyak uang, bisa beli ini itu karena apa, itu nanti silakan nonton aja. Oke. Kita masih nunggu Kang Evan belum. Itu. Nah, tadi menarik banget ya New Zealand itu, bahwa negaranya itu memikirkan tentang kebahagiaan gitu. Jadi bukan diukur dari kekayaan, seberapa kaya mereka, seberapa kaya orang itu, atau seberapa banyak hartanya, tapi kebahagiaan. Nah, ini prinsip yang sebenarnya mungkin bisa dibilang bahagia itu sederhana gitu kan. Teman-teman mungkin beberapa pernah punya tagar, pernah beberapa bahagia itu sederhana gitu kan. Nah, sebenarnya seperti itu. Bahagia itu bukan dari apa yang kita punya, bukan dari kekayaan. Oh, dia punya bisa beli sesuatu hal yang wah gitu kan. Tapi bahagia itu bisa dinilai dari kita aja, kita udah bahagia belum dengan kondisi kayak gini gitu. Jangan sampai kita ngerasa kita udah punya sesuatu yang mungkin bagi Allah kan selalu mencukupkan hambanya gitu kan. Jadi oke, belum join. Jadi bisa dibilang ya udah, bahagia itu sebenarnya dari kita, bukan dari orang lain. Jadi kalau kita nganggap oh orang lain punya ini itu sebenarnya kita yang bisa dibilang kita yang punya sedikit kayak penyakit apa ya, kalau kata istri saya itu penyakit ain gitu kan. Jadi penyakit yang bikin kita itu sebenarnya minder, ngerasa kurang gitu kan. Wah, saya kurang dari yang lain, dari sesuatu hal. Tapi ya udah, benar tadi pemerintah New Zealand itu luar biasa kalau kata saya. Jadi dia udah mungkin ya tadi negara kanan yang paling kiri gitu kan. Jadi sebenarnya ya semoga aja Indonesia suatu saat bisa kayak gitu ya. Jadi bisa, tadi kata Kang Evan di menit-menit terakhir bilang bahwa kekayaan kita itu banyak, tapi hanya dikuasain segelintir orang gitu ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kalau Satrio Piningit gitu kan, Satrio Piningit datang gitu kan, karena kita di agama kita juga sudah mengajarkan bahwa kita ada di suatu masa yang memang akan menjadi kembali ke masa yang kejayaannya kita nanti. Tapi kita memang berada di masa yang kita harus ngalamin ini dulu sebelum sampai ke sana. Kang Evan belum ada, mungkin masih off dulu sebentar tadi. Oke, kita sambil nunggu. Mang Amsi mungkin boleh di WA Kang Evan ya. Ini belum live. Oh, udah aktif tapi. Oke, saya send. Nah, ya semoga saja sedikit cerita tadi mengenai kuliah, mengenai perjuangan hidup gitu kan di negara orang, itu bisa menginspirasi teman-teman gitu. Oke, Kang Evan sudah hadir lagi, kita langsung invite. Oke, clear Kang? Ya, Suara clear? terus. Oke, takutnya bergema lagi kan. Kita nggak ada take out lagi. Gema sih. Oh, bergema? Gema loh. Oke. Pancing dulu kali ya. Sekarang bergema nggak? Cek. Nggak. Saya lupa nggak pakai headset, gimana mau denger? Aduh, gara-gara Itaewon Class. Aduh, ya Allah. Saya nggak nyangka loh Kak Andi nonton Itaewon Class loh. Beneran dah. Oh,
Tiba-tiba ngomongin Itaewon Class, ya Allah. Saya itu penasaran Kang orangnya Kang. Oh, apa sih hubungannya sama pasar modal gitu kan? Sampai saya tuh bilang, kita kan ini lagi tenar nih Bun gitu kan. Bun, ini lagi tenar di pasar modal nih. Filmnya apa sih gitu kan? Ternyata seperti itu ini gitu. jangan-jangan nih alasan aja nih pengen ngelihat artis juga ini. Ya nggak Oh, mau enggak, sih. Jangan-jangan justru alasan tentang saham. Justru itu tadi kan yang saya bilang. Kalau artisnya di pemeran di Itaewon Class itu orangnya nggak ada yang terkenal, cuma satu si Park Seyori itu doang. Itu yang mungkin di kalangan para ukti-ukti itu jadi sesuatu hal yang wah gitu kan. Karena waktu saya ngeliat pemerannya siapa biasa-biasa aja, tapi memang intisarinya itu yang luar biasa kalau saya bilang. Mungkin Siap, yang Kak. orang lain lebih senang nonton yang apa itu yang kayak model pelakor gitu kan. Saya malah nggak tertarik gitu kan. Yang itu memang benar-benar kata Kang Evan tadi pemerannya mungkin yang bikin bening gitu kan. Tapi Bening ya. saya itu nonton Korea kan. Jujur aja saya nonton Korea itu selalu ngambil intisari filmnya. Jadi kalau isi filmnya jelek saya pasti nggak akan selesai nonton gitu. Najmi jangan buka ini dong, jangan buka aib dong. Kacau lu. Parah banget sih lu. Karena Malah gini, bikin aib nih, Najmi. kemarin lagi diajakin trading, saya bilang, "Bro, bentar ya, kan lagi udah jelek. Saya mau nyelesain dulu nih 3 menit terakhir episode Taiwan." Udah dimarahin bos kita tuh. Mang Amsi bilang masih mau dibahas nih. Ayo lanjut. Skrip. Oke. Ayo, skrip. Sebentar. Udah jelas. Berkembang nggak? Jelas. Oke, Coba pancing doang berarti. Pancing. Oke. Ya. Nah, teman-teman, tadi kita mau sedikit terakhir tadi Kang Evan kan soal negara New Zealand Kang. Itu kan menarik Kang ya. Nah, nanti mudah-mudahan Kang Evan pulang ke Indonesia, siapa tahu kan bisa menduduki salah satu kursi baik DPR, MPR gitu kan. Jadi bisa membawa perubahan Waduh. kan gitu kan. Pengennya gitu sih Kang, cuman aduh. Karena tadi bismillah, amin dulu, amin. Mungkin ada Ya. yang mempromosikan kan. Nah, Syariah saham nanti kan banyak kita tuh bawa kasih dari sekarang. syariah saham Buat kan. bantu saya kampanye lah. Iya, buat kampanye Ya, ya. jadi pemikiran nanti mudah-mudahan juga bisa ngebantu teman-teman di Indonesia ya Kang ya. Ya kita berharap sih Kang Iya. Evan nggak apa ya, nggak betah di sana lah, pengen pulang ke Indonesia lah, jangan sampai betah banget di sana. Gitu. Ayo. Oke, nah ini kita bahas sedikit nih, masih ada yang pengen screening saham di Rekap Mang Amsi untuk invest. Oh ini kita bahas lain kali aja Mbak Indah. Jadi untuk cara screening nanti kita akan ada event karena ini memang kita mau bahas soal Kang Evan gimana hidupnya waktu di New Zealand, terus terakhir gimana kalau trading di sana. Nah sekarang mungkin saya mau tanya Kang, beberapa hari yang lalu kita soft launching bukunya Mang Amsi, Sari Kelapa, Saham Syariah untuk Pemula. Nah ini kalau boleh sedikit diceritakan waktu kemarin Mang Amsi soft launch itu ada disangkut, udah disinggung mengenai Kang Evan nih di dalam bukunya nih. Ini boleh diceritakan Kang, ada sesuatu hal apa nih antara Kang Evan, buku Sari Kelapa dan Mang Amsi ini? Gimana ya? Ceritanya tuh gini sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya masuk ke cerita awal saya ketemu Mang Amsi itu gimana. Jadi kan kita tuh kan belum ketemu kan Kang sebelumnya kan ya. Kita kan dipertemukan oleh Mang Amsi ya. Jadi kita nggak tahu, kita nggak kenal satu sama lain. Saya pun awalnya do asumsi syariah saham itu Mang Amsi saja. Nah Mang Amsi lah yang menjelaskan akhirnya Kang Adi yang nge-support beberapa hal di syariah saham dan akhirnya kita ketemu. Jadi awalnya saya ketemu Mang Amsi itu sebenarnya adalah ngelihat bahwasannya satu memang perihal saham syariah itu penggiatnya masih kurang dalam arti kata kebanyakan tagline syariah itu hanya dipakai sebagai tagline marketing. Jadi ini hanya dalam urusan bisnis, tapi nggak kafah lah bahasa kita ya, nggak holistik, nggak keseluruhan. Nah ketika saya ngelihat Mang Amsi, ini blognya bagus, pada saat itu blognya bagus, terus saya lihat juga, ini kita ngomongin orang di depan orang ya, jadi nggak gibah ya. Mang Amsi kan membaca kan, jadi saya masih ngomongin yang baik-baik doang nih Mang.
Skripnya yang baik-baik doang nih. Jadi saya lihat profilnya Mang Amsi ini menarik. Beliau guru bahasa Arab di desa yang saya nggak tahu di mana. Tapi semangat untuk perihal saham syariah. Ini kan udah suatu hal yang buat saya pada saat itu nyindir. Nyindir dalam arti kata apa? Saya pada saat itu semangat untuk mensosialisasikan saham syariah. Tapi ketika ngelihat profil beliau ini, gitu, saya ngerasa dalam arti kata minder atau jiper lah bahasa anak sekarang ya. Beliau yang profilnya seperti ini saja, girahnya untuk mensosialisasikan saham syariah itu udah setinggi ini, gitu kan? Saya baru mau mulai gitu loh. Saya merasa pada saat itu bukan ini dalam arti kata negatif, saya nggak layak untuk berkompetisi dengan beliau. Gitu. Karena saya merasa saya orangnya bukan competitive minded sih, saya orangnya kolaboratif. Jadi ketika saya melihat, wah ada nih profil yang menurut saya ini out of the box ini profilnya udah out of the box. Guru bahasa Arab, ngajar di madrasah, ngomongin saham syariah. Saya coba pikir-pikir nih korelasinya apa nggak nemu Pak. Dan karena nggak ketemu ini, saya memutuskan saya pengen ketemu ini orang gitu. Syariahnya nemu, syariahnya nemu. Iya, sahamnya nggak nemu. Akhirnya saya ketemu sama Mang Amsi, terus kita ngobrol-ngobrol. Walaupun pada saat ketemu kita berbeda pandangan sebenarnya, Mang Amsi lebih ke fundamental, jadi ngomongin saham tuh terkait fundamentalnya. Sedangkan saya mengabaikan itu fundamental. Saya orang pikirannya lebih kepada teknikal aja. Jadi pada saat itu kita ngobrol, walaupun pola pikirnya atau perspektifnya itu berbeda, tapi kita punya keresahan yang sama pada saat itu adalah ini sebenarnya sudah mulai banyak teman-teman yang mulai melek investasi dan saham sebenarnya, tapi belum kebanyakan terhalang ada yang terhalang perihal kesyariatannya. Yang mana itu aneh karena fatwa MUI itu sudah keluar sejak tahun 2011, 2012. Itu udah keluar fatwa boleh bertransaksi saham jika itu udah ada. Tapi somehow ini ketutup karena apa? Saham tuh masih kecampur aduk sama yang namanya forex, sama yang namanya investasi bodong. Karena kita mesti akui bahwasanya masih banyak banget investasi bodong yang mengatasnamakan saham. Bahkan mereka ada yang mengatasnamakan saham syariah. Itu kan salah kan ya, salah kaprah. Jadi kita butuh sosialisasi yang masif. Yang kedua, perihal bahwasanya kita nih, saya pada saat itu pemula di saham, di dunia saham. Kita tuh para pemula tuh butuh seorang figur, atau kita butuh wadah yang bisa memberikan knowledge management yang bagus kepada pemula. Jadi kita kebanyakan, kalau boleh teman-teman tahu, kalau boleh saya agak klaim ini ya, kebanyakan kita selama ini gabung di pasar modal karena apa? Karena tergiur dengan keuntungan. Jadi ketika kita masuk investasi itu karena tergiur oleh keuntungan, kita mulai abai terhadap resiko. Kita mulai abai terhadap perjalanan yang dibutuhkan untuk belajar dari posisi pemula hingga akhirnya bisa bertransaksi, akhirnya bisa ahli, itu panjang. Nah, kita butuh wadah untuk mensosialisasikan bahwasannya hati-hati kita berinvestasi itu benar mencari untung, tapi kita mesti hati-hati terhadap resikonya. Kita harus bisa mengelola resiko. Karena itu, girahnya ini sama. Yaitu kita mencoba mendekati teman-teman pemula supaya bisa dapat knowledge yang lebih holistik, yang lebih full. Nggak cuma ngomongin untung, nggak cuma pamer cuan, nggak cuma pamer jutaan rupiah, puluhan juta rupiah, ratusan rupiah dari saham. Tapi yang kita perlihatkan adalah bahwasanya siapapun bisa mulai saham, modalnya nggak terlalu besar, dan kita bisa mengendalikan resiko. Karena resiko inilah yang memisahkan antara teman yang untung dengan teman yang buntung. Gitu kan. Jadi itulah cerita awalnya. Akhirnya ketika Mang Amsi berniat dan menceritakan bahwa beliau ingin menulis buku ini, ya tentu kita harus support. Kita sangat support karena inilah bahan yang dibutuhkan oleh teman-teman pemula untuk memahami saham itu secara holistik. Betul. Betul Kang, ini saya sepakat juga Kang. Jadi waktu itu memang Mang Amsi waktu itu tiba-tiba setelah event di Bandung itu memang japri saya. Kang Adi, ini saya ketemu Kang Evan. Ngomongin Kang Evan. Ini kita ngomongin lagi nih. Ini saya ketemu Kang Evan, terus dijelasin semuanya, terus akhirnya ditanya gimana kalau misalkan Kang Evan kita ajak join di Syariah Saham. Ya udah, oke Mang, kita sepertinya
dengan datangnya Kang Evan kita udah jadi pelengkap nih gitu kan, plek gitu udah selesai ya sudah. Akhirnya waktu itu sepakat Kang Evan masuk, ya sudah berceritalah kita jadi sampai sekarang ya. Jadi sebenarnya teman-teman Iya, buku betul. Mang Amsi ini juga sebenarnya dari 2017 ya Kang ya. Waktu Sari Ya, benar, Kelapa, grup 2017. Sari Kelapa dibikin itu sebenarnya sudah disounding bahwa kita mau pengen bikin buku dengan beberapa kategori, salah satunya Sari Kelapa. Nah kemarin alhamdulillah 2020 sudah soft launch gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton sini udah pada order ya, jangan sampai ketinggalan diskonnya. Karena masa pre-ordernya Iya, tinggal sampai tanggal 10 Juni. Oke Kang Evan, jadi bentar lagi. ini menarik ya cerita Kang Evan yang kenapa kok Sari Kelapa ini. Sari Kelapa ini kalau nggak salah juga grup yang pertama kali dibikin waktu setelah event ya Kang ya. Ya, benar, benar, betul. Setelah event itu, Nah, ya. waktu itu kaget nggak Kang Evan? Kita ngomongin aja di depan Bang Amsi nggak Pak? Kaget nggak waktu reaksi Iya. pertama? Ini orang kok sukanya singkatan melulu gitu kan, bikin kelas Sari Kelapa gitu kan? Kenapa nggak Sari Buah gitu kan? Apa Sari Roti atau Sari apa gitu kan? Kang, kalau perihal singkatan ini mas saya geleng-geleng kan. Tapi jujur waktu pertama-tama itu belum loh, belum ada singkatan-singkatan loh. Waktu ketemu Belum saya ada ya. pertama belum bikin singkatan belum. Di mana lah nyampe ilhamnya ini ke Mamsi, saya juga nggak ngerti. Jadi tiba-tiba nih grup Sari Kelapa, ini jualan apa? Kok ya Allah, ternyata singkatannya ada gitu loh. Tapi Iya. ya karena nah itu juga ya sebenarnya, jadi ini kalau saya ngelihat, kita kan partner ya, kita partner. Lihat bahwasanya hal-hal seperti ini yang kita itu beda-beda masing-masing kan. Jadi pola pikir yang berbeda-beda ini yang ngebikin kita tetap fresh gitu. Orang ini ngomong ini, orang itu ngomong itu, pola pikirnya begitu, pola begitu. Jadi memang wah, pertama kali ngelihat, oh Sari Kelapa nih apa maksudnya ya? Ternyata ada singkatan gitu ya. Jadi kalau Kang, kalau saya boleh cerita tentang buku ini sedikit ya. Kalau kenapa saya mikir Boleh. buku ini bagus untuk teman-teman baca, karena saya ngelihat gini sih. Mungkin teman-teman ngerasa kalau misalkan buku saham yang bagus itu adalah buku saham yang bisa bikin teman-teman cuan. Mungkin ada, saya tuh pun dulu berpikir juga seperti itu. Tapi setelah 4-5 tahun saya bertransaksi di pasar modal, saya malah berpikir ternyata tidak itu yang kita butuhkan sebenarnya. Dan itu juga divalidasi oleh buku-buku luar negeri yang saya sering baca. Saya banyak referensi dari buku luar negeri. Dan itu kebanyakan buku-buku yang saya baca itu kebanyakan buku-buku psikologi transaksi. Karena di pasar modal itu ternyata dibutuhkan itu enggak perihal teknikal, fundamental, bagaimana cara memilih saham. Itu hanya sebagian kecil dari hal yang mutlak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah kedewasaan dalam bertransaksi. Jadi psikologinya itu tadi, bagaimana kita tetap tenang ketika kita melihat saham kita turun, atau tidak terlalu girang ketika melihat saham kita naik. Itu yang sebenarnya kita butuhkan, kedewasaan dalam bertransaksi. Nah, Mang Amsi ini lewat bukunya di Sari Kelapa itu sebenarnya mentranslasikan masalah psikologi trading tadi dengan narasi-narasi yang mengundang tawa, mengundang canda. Jadi kalau misalkan teman-teman dengar Mang Amsi sedang ngomong, itu ngalor ngidul. Ceritanya nggak jelas kemana-mana, ngomongin sahamnya sedikit. Gitu. Tapi pada intinya, bahwasanya sebenarnya kita bertransaksi saham itu kita mesti pahami sebagai bukan beban, tapi lebih kepada proses belajar, atau lebih psikologinya itu lebih ditekankan gitu. Nah, di buku Sari Kelapa ini, kalau saya ngebacanya itu adalah teman-teman bakal dibawa ke dunianya Mang Amsi. Jadi bagaimana pendefinisian pemaknaan saham tadi, saham syariah ya, kita ngomong, kalau misalkan saya ngomong saham itu saham syariah, karena kami bertiga alhamdulillah sudah komit untuk hanya bertransaksi dan bersosialisasi perihal saham syariah saja. Jadi kita itu dibawa ke pola pikirnya, perspektifnya Mang Amsi. Jadi bagaimana, mungkin sudah kalau misalkan teman-teman rajin ngikutin kisah-kisahnya Mang Amsi, bagaimana Mang Amsi mendidik anak-anaknya dari kecil untuk mulai beli saham, alih-alih beli mainan, atau alih-alih beli hal-hal yang jamak anak-anak beli, itu dengan hal-hal sederhana saja, dengan uang ribuan, dengan uang yang nggak sampai, yang jumlahnya nggak seperti figur-figur saham yang lain yang mungkin bisa dalam tanda kutip ya memamerkan kekayaan. Enggak,
Karena saya rasa itu salah kaprah bahwa saham ini bukan untuk orang kaya saja. Saham itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan buktinya seorang guru bahasa Arab tinggal di Cianjur ngajar entah di mana, itu bisa mendidik anaknya untuk berpikir bahwasanya alih-alih membuang uang ini dengan hal-hal yang tidak berguna, investasi itu adalah salah satu jalan untuk membuat uang ini bisa bermanfaat untuk kita nantinya. Yeah. Jadi saya pikir buku Sari Kelapa ini atau saham syariah kelas pemula ini kenapa spesial? Karena ini memberikan perspektif yang berbeda aja. Kita nggak ngasih jaminan bahwasanya setelah baca buku saham ini teman-teman bakal cuan. Yang saya bisa yakinkan lah teman-teman abis baca buku saham ini bakal senyum-senyum sendiri. Kalau udah dapat senyum-senyum kebahagiaan sendiri, udah tadi masuk kan. golongan kita. Ya, dapat kebahagiaan tadi kan. Iya, udah ketawa-ketawa bareng kita. Intinya itu sih, udah gila bareng kita sih itu. Udah senyum-senyum sendiri kan gila bareng kita berarti artinya ya. Iya, iya. Nah, ini yang menarik tadi Kang. Kalau Akang kaget tadi hanya sekedar mungkin wah ini saham tidak hanya untuk orang kaya atau hanya untuk orang berduit, tapi bisa bisa dilakukan oleh siapa aja. Terutama ini dari guru bahasa Arab yang tinggal di Cianjur, yang mungkin Cianjurnya masih di daerah gunung gitu kan ngajarnya ya. Nah kebetulan saya udah kesana Kang, saya lebih kaget lagi Kang. Iya, gitu. Jadi udah di daerah kan dia. Mungkin bisa saya bilang di daerah itu yang paling melek di desa itu ya, di desa itu yang paling melek investasi itu baru Mang Amsi. Makanya mungkin Mang Amsi di sana bisa jadi presiden investasi sebenarnya di sana. Karena jujur saya waktu itu sempat main ke rumahnya Kang. Mungkin setelah Covid juga saya mau main lagi ke sana insya Allah. Nah itu benar-benar Kang kondisinya itu memang bukan kondisi sebagai kayak tadi Akang bilang figur yang berada di kota, terus kemudian fasilitas lengkap, terus ibarat kata layar di mana-mana gitu. Ini Mang Amsi betul-betul yang hanya trading. Saya ditunjukin ini Kang ruang kerja saya kalau lagi trading gitu kan. Ini sebenarnya bakal jadi suatu sejarah nih untuk ini. Nah teman-teman cerita lengkapnya itu ada di buku Sari Kelapa sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen tahu nih kehidupannya Mang Amsi itu seperti apa ya dari Sari Kelapanya. Mungkin Mang Amsi belum bisa bikin biografi, mungkin nanti suatu saat bikin biografi gitu kan ya Kang. Jadi sementara dari itu, Kang. Ya dari Sari Kelapa dulu itu nanti teman-teman bisa lebih dapat feel-nya gimana tadi. Nah tadi betul kata Kang Evan, di saham kita bertiga ini sebenarnya bukan nyari cuan ya, kita nyari ketawa aja sebenarnya. Kita nyari ketawa karena tadi ukuran standar kebahagiaan seseorang itu bukan nilai dari kaya gitu kan, tapi dari sebagaimana dia banyak tersenyum, banyak ketawa, itu dia berarti mungkin udah bahagia gitu kan, kecuali dia memang mungkin gila bersama gitu kan. Jadi itu tadi ya tipsnya banyak dari Kang Evan tadi. Nah kira-kira ada kesan mendalam apa lagi nih Kang untuk closing statement sebagai di bukunya Mang Amsi Kang? Iya, jadi mungkin saya coba ulang lagi sebenarnya statement yang tadi. Kenapa buku ini? Mungkin buku-buku saham udah banyak. Teman-teman, saya pun banyak baca buku saham. Terutama ketika saya pemula. Bahkan saya sekarang saya nggak takut untuk bilang saya masih pemula karena banyak banget hal-hal yang karena banyak banget hal-hal yang belum saya pelajari, belum saya kuasai. Jadi saya nggak pengen menghilangkan status pemula dari konteks saya pribadi. Dari sekian banyak buku pemula, mungkin teman-teman juga bakal bertanya, apa sih bedanya di buku ini dengan buku yang lain? Kalau misalkan buku yang lain saya banyak banget baca, itu mungkin ada yang dalam bentuk komik, ya kan ya, ada yang bentuknya dalam bentuk novel, ada yang bentuk tanya jawab. Buku ini seperti yang saya bilang tadi, kenapa berbeda? Karena buku ini memberikan figur yang berbeda. Kenapa figur ini penting? Karena memang tujuannya bagaimana kita mensosialkan sesuatu ketika kita membuat diri kita berbeda. Maksud saya gini, kalau misalkan teman-teman mau berdakwah atau bersosialisasi bahwa saham ini adalah untuk semua orang, tapi teman-teman dakwahnya sambil naik Ferrari, sambil naik Alphard, itu aja udah ngebikin gap. Dengan teman-teman yang lain, pembaca itu cuma bisa
melongo, wah enak ya, itu udah bikin gap, udah ngebikin semacam mental block. Tapi yang menulis buku ini adalah seorang guru bahasa Arab, ya, satu guru bahasa Arab tapi transaksi saham. Jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman yang bahkan yang udah sekolah tinggi-tinggi atau mungkin udah sekolah ke luar negeri, gelar udah tinggi atau master di bidang ekonomi, tapi belum berinvestasi di saham. Ini guru bahasa Arab loh, yang pendidikannya jangan ditanya. Kalau kitab-kitab mah beliau hafal. Tapi perihal ekonomi ini, jadi itu menyindir sebenarnya. Bahwasanya orang yang gak ada hubungan sangkut pautnya pekerjaannya dengan saham, itu bertransaksi saham. Satu. Yang kedua, perihal fasilitas. Benar, saya belum sempat banget dan sebenarnya pengen banget untuk main ke tempat Mang Amsi, tapi belum sempat. Semoga Allah nanti memberikan saya jalan untuk ke tempat Mang Amsi. Tapi ya itu tadi, bahwasanya bertransaksi sahamnya nggak harus canggih-canggih kan. Ya kebayang di kita kan, oh monitornya banyak kan Kang ya. Monitornya ada 4, 5, terus koneksi internet harus lancar, kemudian harus pokoknya kelihatan canggih lah. Enggak. Lagi-lagi Mang Amsi itu tinggalnya di Cianjur itu, bukan di kota besar. Bahkan ngajarnya itu relatif perdesaan. Tapi enggak merasa kesusahan untuk bertransaksi saham. Jadi itu sebenarnya lagi-lagi sindiran. Jadi hal-hal yang buat saya ini sangat masyarakat banget. Kita lihat aja berapa persen sih masyarakat kita yang tinggal di kota versus pedesaan. Dikit loh yang tinggal di perkotaan itu sebenarnya ketimbang di pedesaan. Jadi jangan digambarkan bahwa orang yang bertransaksi saham itu adalah orang yang tinggal di Jakarta saja. Tidak. Buku ini mendinai itu, mereject premis itu bahwasanya saham itu adalah untuk orang-orang di Jakarta, gajinya besar, atau kemudian yang tinggalnya dengan fasilitas mewah. Tidak. Jadi harapannya dengan membaca buku ini, teman-teman dapat semacam support, secara mentally supported gitu. Jadi secara mental bahwasanya Mang Amsi aja yang fasilitasnya bisa dibilang mungkin lebih ketinggalan ketimbang teman-teman sekarang yang tinggal di kota besar, itu bisa bertransaksi saham loh, bisa cuan juga loh dengan caranya. Jadi ya, buku ini memberikan support itu untuk teman-teman, terutama yang pemula. Oke, wah menarik Kang. Terima kasih Kang untuk insights closing statementnya. Itu tadi ya teman-teman. Jadi sekali lagi bukunya ini akan bikin teman-teman gila. Tapi itu tadi Mang Amsi udah bikin quote baru. Jadi gila itu bahagia selalu. Jadi jangan berpikir gila itu bahwa suatu penyakit, tapi memang gila itu bahagia selalu gitu kan. Nah, thank you nih Kang Evan. Kita udah lumayan lama minta waktunya Kang Evan, yang kebetulan mungkin ya Kang Evan kemarin mungkin bisa minta waktu 1 jam, tapi saya minta agak lebih hari ini. Mohon maaf ya Kang ya, kita jadi agak melebar kemana-mana gitu. Itu jadi mungkin next time kita akan undang Kang Evan lagi, kita akan bahas lebih detail, mungkin lebih ke trading tadi. Saya sebenarnya masih penasaran pola pikir penduduk New Zealand untuk masalah trading. Nanti kita akan bahas lagi di live selanjutnya Kang, kita atur lagi waktunya. Boleh. Oke. Nah teman-teman yang sudah stay, terima kasih banyak. Yang udah nanya-nanya juga makasih banyak. Cuma mohon maaf gak ada giveaway-nya, jadi giveaway-nya terima kasih gitu kan. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah untuk yang sudah nanya. Amin. Nah, terima kasih ya Kang Evan sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang Kang Evan sampaikan hari ini dari awal sampai akhir tadi bisa membuat teman-teman mendapat pandangan baru gitu. Jadi pandangan baru bahwa jangan sampai kita menyerah untuk mau melakukan sesuatu itu. Itu juga ada di Itaewon Class Kang. Jadi nonton Kang. Aduh. Okay. Ini Itaewon Class. Nah, Kang Adi dibayar Itaewon Class ya? Jangan ya? Itu dia. Promo nggak, saya terus cuma penasaran. Oke. Nah, giveaway-nya diskon 15%. Oke, giveaway-nya teman-teman tadi yang sudah nanya, kalau belum beli bukunya Mang Amsi, kita kasih diskon 15% dari harga 90.000. Masa pre-order kita kasih diskon 15% jadi 76.500. Jadi boleh nanti langsung order aja, ada di Instagramnya, ada di sini ya kan. Nanti kalau ditulis di YouTube tolong dikasih link Mang di sini Mang. Gitu ya. Itu ya Kang Evan, mudah-mudahan sehat-sehat selalu kan di sana COVID. Amin, gitu. Semoga tidak ada apa-apa sekeluarga.
kita tunggu kedatangannya di Indonesia ya. Kita akan lebih banyak beraktivitas kembali. Dan saya doakan Aduh. tugas Akang sebagai komisaris semoga berjalan lancar nanti. Aduh, 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 aduh. Aduh, jangan disebut lah. Jangan disebut. Oke. Oke, teman-teman semuanya, karena ini sudah siang dan tadi juga udah zuhur juga, saya mau undur diri dulu. Sekian dari kami, tim Syariah Saham. Hari ini kita ketawa-ketawa, mohon maaf kalau selama penyampaian ada salah kata. Semoga teman-teman masih memaafkan di hari yang fitri ini. Oke, Kang Evan, Mang Amsi, Yep. kita Terima kasih banyak. kita pamit dulu. Mudah-mudahan Kang Evan juga sukses selalu di sana ya. Amin. Cepet-cepet amin. kan, Yang sama tesisnya untuk kita semua. dikelarin biar cepat pulang. Cepet. Iya, cepetin aja. Iya, biar cepat pulang ya, jangan lama-lama dari sana. Nanti kita kesananya bertiga aja Kang. Kita bertiga ke sana gitu. Kita coba Bertiga, akan ya. mensyariahkan New Zealand nanti untuk pasar sahamnya. Ah, amin. Oke, nggak apa-apa. Kita bermimpi dulu, nggak apa-apa. Mimpi aja dulu. Kayak Pak Sayori bilang, lebih baik bermimpi gitu. Allah. Kita berhak bermimpi gitu. Mamsi, ini loh sampai statement terakhir masih dibobol loh di tahun kelas, parah banget ini. Mamsi tolong di briefing Oke. ya Kang Adi ini ya. Oke. Teman-teman, saya pamit dulu ya. Kang Evan pamit dulu. Ya. Mudah-mudahan Baik. kita bisa lanjut lagi nanti, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum.